Sebenarnya saya baru baru tahu sih Baru tahu. semenjak masuk Seminari Mertoyudan. Tahu. Sejak seminari ya? Iya, Seminari Mertoyudan kan pasti dicekokin banyak eh, tradisi-tradisi rohani gitu kayak eksamen, meditasi dan lain-lainnya gitu. Mm-mm. Kemudian saya bingung sama eksamen ini bedanya sama meditasi itu apa sih gitu. Mm-mm. Terus saya semangat eksamen tuh karena eksamen tuh cuman sebentar gitu. Wah, kalau meditasi Mau meditasi lama. kelamaan. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu sedang terkasih, berjumpa kembali dengan Pojok Iman. Sebuah cerita-cerita kehidupan yang bisa dibagi-bagi, semoga meneguhkan kita. Amin. Amin. Hari ini saya kedatangan anak muda, cakep ganteng kayaknya. Orang Batak pula ya. Namanya Frater Gabi. Gabi. Frater, selamat datang di Pojok Iman. Mari Romo. Apa kabar hari ini? Baik. Baik-baik ya. Iya. Sehat walafiat ya. Sehat. Frater dari mana tuh, boleh kenalin diri? Saya Frater Gabi Yohanes. Saya berasal dari paroki Ibu Teresa Cikarang. Oh, Cikarang ya. Iya. Banyak juga orang Cikarang ya. Mulai banyak terpanggil ya. Amin. Amin ya. Amin. Baik, kita mau bicara tentang eksamen ini ya. Ini kan bagian dari tradisi seminari ya, seminari menengah maupun seminari tinggi, termasuk tahun rohani itu diolah kayak gitu ya. Eksamen konsiensie, latihan kesadaran gitu ya. Eksamen, exercise gitu ya. Konsiensie ya, dari kata Conscious. kesadaran ya, sadar ya. Nah, boleh gak sih dijelasin apa sih itu eksamen itu, Frat? Ya, eksamen tuh merupakan kekayaan gereja Katolik. Jadi, eksamen itu gimana kita menyadari segala tindakan kita sehari-hari khususnya dalam dengan hening sebentar aja, 10 sampai 15 menit gitu. Jadi kita renungkan apa yang kita lakukan. Kok kita milih kayak gini? Kok saya marah sama dia gitu. Jadi kita bawa dalam doa, terus akhirnya akan memunculkan niat yang baru setelahnya gitu. Oh gitu ya. Paling bagus eksamen tuh jam berapa kira-kira? Oh, biasanya sih jam 12 setengah hari. Setengah hari ya. Iya, jam 12 siang. Kemudian kalau menurut yang saya dengar tuh 1 sampai 2 kali sehari gitu kalau bisa. 1 sampai 2 kali sehari. Jadi kalau itu siang, satunya lagi kapan? Siang malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Jadi kita bisa melakukan eksamen konsiensie. Exercise ya, latihan penyadaran diri ya. Penyadaran ya. Frater udah ngalamin eksamen itu kapan, sejak kapan itu? Oh, sebenarnya saya baru tahu sih semenjak masuk Seminari Mertoyudan. Sejak seminari ya? Iya, Seminari Mertoyudan kan pasti dicekokin banyak tradisi-tradisi rohani gitu kayak eksamen, meditasi dan lain-lainnya. Kemudian saya bingung sama eksamen ini bedanya sama meditasi itu apa sih gitu. Terus saya semangat eksamen tuh karena eksamen tuh cuman sebentar gitu. Wah, kalau meditasi kelamaan. Jadi kamu lebih semangat eksamen ya? Iya. Karena yang kecil-kecil itu lama-lama jadi bukit. Oh, karena waktunya singkat. Tapi dari pengalaman Frater itu, ketika melakukan eksamen, terlintas kebosanan apa malah ini bagus mendukung aku ya? Ya, dinamika saya saat menjalani eksamen itu pada tahun di Mertoyudan tahun terakhir itu saya benar-benar serius eksamen. Jadi setiap hari saya
saya usahakan eksamen minimal sekali lah gitu, sebelum tidur siang biasanya. Nah, Oh gitu ya. itu juga mut-mutan gitu, karena saya dasarnya orangnya malas gitu kan. Jadi selalu bergulat, aduh eksamen nggak ya, eksamen nggak, tidur aja, jangan eksamen, nah, gitu. Itu godaan juga itu dari consciousness gitu ya. Iya. Sebuah kesadaran juga ya kan. Tapi lama-lama asik gitu. Asik Mo. Asiknya di mana itu? Asiknya itu ketika kita bersyukur gitu loh, karena banyak sekali dari pengalaman saya itu pengalaman remeh-temeh, yang remeh kayak jarang kita sadari di keseharian, tapi kalau kita bawa ke eksamen justru membawakan rasa gembira gitu loh. Misalnya apa itu remeh-temeh gitu? Misalnya suatu kali saat sekolah saya tidak tidur sama sekali. Terus kemudian ada teman yang baikin saya, ngasih saya makanan gitu. Nah, nanti waktu dibawa ke eksamen, yang tidak kita sadari seperti hal itu malah ke bawah gitu loh. Wah, akhirnya kita senyum-senyum sendiri, terus kita bahagia. Akhirnya kita pada puncaknya kita menyadari kehadiran Tuhan gitu loh, menyertai kita. Ternyata di keseharian kita ada Tuhan tuh yang jarang kita sadari. Dan akhirnya muncul aksi gitu. Kedepannya kita senang juga nih, serius belajar nggak tidur. Saya akan serius belajar lagi ke depannya. Wah enak juga nih dikasih makanan, foto saya nanti saya kasih lah ke teman saya gitu makanan, karena saya udah tahu rasa bahagianya lewat eksamen itu. Potus tuh snack ya, macam snack ya. Jadi makanan kamu karena kamu pernah diberi orang makanan dan itu seneng ya. Kamu gantian itu beri makananmu kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa seneng gitu. Itu buah dari eksamen ya? Iya, contoh yang mudahnya gitu. Oh ya, bagus juga ya. Dan pengalaman rohanimu, kamu berarti ahli dong di bidang eksamen dong. Dari yang tadinya mut-mutan begitu. Dan itu hanya ada di seminari sebetulnya ya? Enggak juga sih Mo. Enggak juga ya? Iya, kalau baca-baca buku rohani pasti banyak disinggung eksamen gitu. Misalnya apa? Ya, apa ya? Spiritualitas Yesuit, terus kemudian latihan meditasi dan lain-lain pasti ada eksamen gitu. Ada namanya eksamen ya? Tapi kan belum tentu semua awam bisa tahu tentang eksamen, gak Frater ya? Iya sih. Iya. Jadi, saya aja dulu nggak tahu. Iya kan, kamu tahunya aja di seminari. Iya. Tadi awalnya antara ya tidak juga gitu ya. Tapi buah-buahnya menarik ya. Jadi dari penyadaran akan peristiwa yang kualami dan kulakukan dari pagi sampai siang, diteropong tuh ya. Apa yang sudah kubuat, apa yang kulakukan, kalaupun menyakiti, kenapa bisa? Kalaupun baik, ya apa yang mendasari gitu ya kayaknya. Dan bisa mengalami pemaknaannya ya. Iya juga, eksamen tuh bisa menelaah kegiatan atau perilaku kita yang buruk juga, yang tanpa kita sadari gitu. Bisa itu ya. Itu semacam introspeksi bukan sih eksamen? Iya, jadi seperti introspeksi diri kecil, cuman rutin ya. Dan kalau bisa sehari 2 kali. Kalau bisa. Siang sama sebelum bobo. Awam bisa nggak yang melakukan kayak gini? Saya rasa awam bisa lah, walaupun di tengah sibuk pekerjaan. Yeah. Tapi kan ada waktu break 5 menit sampai 10 menit bisa lah dipakai buat training. Ya banyak loh di kota besar tuh suka ada juga karyawan-karyawan kita itu menggunakan waktu makan itu ya, waktu istirahat bekerja itu makan gitu. Itu seringkali mengunjungi gereja-gereja loh, terutama gereja yang ada di pusat-pusat kota itu. Mampir. Sebetulnya sih dia mungkin visit ya, visitasi ke sakramen Maha Kudus ya, atau doa. Tapi bisa loh itu, bisa dimasukin eksamen di situ ya, metode eksamen ya, karena penyadaran. Gak lama kan waktunya ya itu ya. Berapa menit? Aja. 10 sampai 15. 5 juga bisa. 5 menit. Seandainya benar-benar sibuk, 5 menit setahu saya juga bisa. Oh ya.
1 menit bisa? 1 menit Nggak cuman bisa dong. Ih, Minimal 5 ya kali ya. minimal banget lah itu. 5 apa sih yang kulakukan? Aku tadi ditraktir Frater Gabe. Apa itu? Oh, somai. Somai abang-abang. Enak banget ya. Pas aku lapar lagi. Ternyata sukacita ya di saat lapar ada orang yang ngasih. Ada Tuhan di sana. Terima kasih Tuhan. Begitu bisa ya? Bisa. Bisa ya, itu eksamen ya. Jadi latihan penyadaran terus-menerus ya. Sehingga kita bisa mempertajam hidup. Apa yang sudah kuberikan yang terbaik dan mana yang harus kutinggalkan yang jahat. Pasti gitu kan ya? Iya, eksamen konsiensi. Sampai sekarang kamu rajin melakukannya? Kalau sekarang itu saya bersyukur sudah ada jadwalnya sekarang. Oh. Nah, jadi kalau di Mertoyudan tuh kita kesadaran sendiri. Oh, bebas ya? Kalau dijadwalin gitu. Kalau di sini dijadwalin pasti habis sekolah itu pasti ada waktu eksamen. Eksamen 10 menit 15 menit lah. Sebelum makan. Habis sekolah tuh ya. Yang ngajar siapa tuh ya? Romo Rudi. Oh gitu ya. Jadinya habis sekolah sebelum kita makan eksamen 15 menitan lah gitu ya. Begitu selesai kita makan, terus bobo udah nggak usah mikirin macam-macam ya kan. Kemudian move on kepada perjalanan selanjutnya ya. Keren, mantap ya. Jadi eksamen penting nggak? Penting lah. Dan itu bagian tradisi gereja yang harus dipertahankan nggak ya? Iya, betul sekali Romo. Menarik ya. Syukur semua orang jadi bisa tahu ya. Dan bisa melakukan eksamen setiap harinya ya. Minimal sekali lah ya. Iya. Sarana introspeksi diri ya. Tajam sekali nanti ya. Kalau udah gitu kualitasnya keren kali ya. Begitu kan ya. Betul. Buah dan maknanya dapat kan kamu? Dapat banyak ya. Mantap ya. Apa pesanmu kepada umat dengan eksamen ini? Pesan saya ke umat ya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menimbulkan motivasi bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua sehingga semakin tergerak untuk melakukan eksamen gitu loh. Cukup ambil 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu. Tergantung kebutuhan Anda dan situasi Anda gitu. Jadi cobalah hening, pikirkan apa yang Anda lakukan dan segala yang baik dan yang buruk, nah itu bisa dievaluasi. Yang baik diteruskan, yang buruk diperbaiki gitu. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah kesadaran kalau Tuhan tuh ada buat kita dan akhirnya menimbulkan aksi yang baru untuk kedepannya. Amin. Cakep Frater. Keren banget ya. Luar biasa. Inilah Bapak Ibu tentang eksamen konsiensi. Bagian dari tradisi gereja ya. Kekayaan gereja yang terus harus Anda dan saya wariskan. Dan itu sederhana ya Frat ya. Sederhana, mudah, bisa diterapkan dimanapun, kapanpun. Nggak harus di kapel ya sebetulnya. Ketika orang dalam kesibukan bisa cari waktu bareng 5-15 menit lah untuk exercise ya. Exercise artinya meneliti kesadaran kita, apa yang sudah kita buat, mana yang baik diteruskan, yang tidak dikurangi, syukur ditiadakan. Amin ya. Amin. Itulah saudara-saudara terkasih, pengetahuan kecil tentang pengalaman rohani yang namanya eksamen konsiensi. Akhirnya ada pantun lagi nih ya, kita tutup ya. Makan nasi hangat, lauknya tahu, nikmat dicocol pakai sambal roa. Kita menjawab, cakep. Hari dan saatnya tidak ada yang tahu, berjaga-jagalah sambil berdoa. Cakep. Thanks for watching guys. Pojok Iman. Pojok
pojok iman.